Udah bisa kita dimatikan kameranya sebentar. Kalau lucu sampai. On cam semua mi juga toh? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang para peserta pelatihan keterampilan kader Posyandu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dasar Posyandu jurusan Gizi. Kita melangkah ke acara yang selanjutnya. Laporan Ketua Panitia oleh Saudari Nur Aziza Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pelatihan. Saya, Nur Asisa Putri Awalia, selaku Ketua Panitia, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, mencegah penyakit sejak dini, serta mendukung peran kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan. Dengan edukasi yang baik, kita dapat mewujudkan keluarga yang lebih sehat, generasi berkualitas, dan lansia yang sejahtera. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat, serta menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan oleh Ketua Panitia, kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Dinas setempat, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta seluruh kegiatan peserta pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan penyuluhan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, hingga lansia. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mencegah berbagai penyakit sejak dini dan mewujudkan generasi yang lebih sehat serta berkualitas. Saya mengapresiasi semangat para kader dan peserta yang hadir kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan dengan ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan. Sebelum melangkah ke materi yang pertama, kita akan melakukan pretest yang akan dilakukan selama beberapa menit ke depan yang akan dipandu oleh panitia. Diharapkan untuk para peserta untuk menyiapkan alat yang sudah diberitahukan sebelumnya.
Baik, karena waktu pretest telah habis, kita melangkah ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengelolaan posyandu yang akan dibawakan oleh dua pemateri kita pada hari ini. Baik, adapun dua pemateri kita pada materi yang pertama yaitu Foni Febriani Ardena Tamrin dengan tempat tanggal lahir Pindrang 18 Februari 2005. Jenis kelamin perempuan, alamat Bumi Permata Sudiang, agama Kristen, status pelajar atau mahasiswa. Nomor HP 089 527 523 115. Email fbr@gmail.com. Pendidikan pada tahun 2011 sampai 2017 di SDN 16 Pindrang, 2017 sampai 2019 SMP Negeri 2 Pindrang, 2019 sampai 2023 SMA Negeri 1 Pindrang, dan tahun 2023 sampai sekarang merupakan mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Adapun pemateri kedua pada materi yang pertama yaitu Ratu Maulana Amri, tempat tanggal lahir Baraka 4 Februari 2005. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Toa Daeng 3 Perumahan Grand Sejahtera Blok B nomor 16 Batuaraya. Agama Islam, status pelajar atau mahasiswa. Nomor telepon 0813 4078 9576. Email ratuamri001@gmail.com. Pendidikan pada tahun 2011 sampai 2017 di SDN 20 Baraka, 2017 sampai 2019 Pondok Pesantren Umar bin Abdul Aziz Runggo, 2019 sampai 2023 Pondok Pesantren Umar bin Abdul Aziz Runggo, dan tahun 2023 sampai sekarang mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya untuk materi saya serahkan kepada dua pemateri kita. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu konsep pengelolaan posyandu. Pengelolaan posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan dukungan teknis dari tenaga kesehatan. Adapun paket pelayanan posyandu untuk seluruh siklus makhluk hidup. Poin yang pertama ada sarana dan prasarana. Sarana fisik yang pertama, tempat pelayanan posyandu dapat dilakukan di balai desa, rumah kader, bangunan khusus posyandu yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua ada penimbangan dan pengukuran. Seperti timbangan bayi, alat ukur panjang atau tinggi badan, lingkar kepala atau lingkar lengan atas. Yang ketiga ada peralatan medis seperti alat pengukuran tekanan darah, glukometer, dan alat cek kolesterol. Yang keempat ada papan pengembangan atau KIA. Papan digunakan untuk mencatat perkembangan balita dan buku untuk pencatatan status kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, ada alat peraga edukasi seperti poster, leaflet, dan sebagainya. Berikutnya, ada prasarana pendukung. Yang pertama, ada alat administrasi seperti buku register, formulir, dan alat tulis. Yang kedua, ada fasilitas sanitasi seperti air bersih, tempat cuci tangan,
dan toilet yang memadai. Dan yang terakhir ada alat kebersihan seperti sabun, desinfektan, dan sebagainya. Poin materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah pelayanan sebelum hari buka posyandu. Yang pertama adalah persiapan kader dengan tenaga kesehatan. Yang pertama adalah koordinasi rutin, yakni rapat kecil kader bersama petugas puskesmas. Kemudian pengecekan alat dan bahan, yakni memastikan alat penimbang dapat berfungsi dengan baik dan alat medis yang steril. Kemudian yang ketiga adalah persiapan administrasi, yakni menyiapkan buku registrasi atau kemudian KIA, alat tulis untuk pencatatan data, dan keempat adalah pemberitahuan kepada masyarakat, yakni memberikan informasi jadwal posyandu melalui pengumuman atau media sosial dan juga kunjungan rumah. Baik, untuk pelayanan sebelum hari buka posyandu, yakni persiapan tempat dan lingkungan. Yang pertama adalah pembersihan lokasi, yakni kita membersihkan lingkungan di sekitar posyandu. Kemudian penataan sarana, yakni menata meja, kursi, alat peraga, dan tempat antrian agar kemudian pelayanan di luar hari buka posyandu. Yang pertama adalah kunjungan rumah, kedua adalah layanan rujukan dan tidak lanjut, yang ketiga adalah penyuluhan dan edukasi. Baik, poin selanjutnya adalah pencatatan dan juga pelaporan. Jadi untuk pencatatan dan pelaporan ini adalah bagian penting dari manajemen layanan kesehatan. Data yang digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan individu, mengevaluasi efektivitas program, serta sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat desa hingga nasional. Jadi untuk pencatatan dan pelaporan ini terbagi atas dua, yakni pencatatan dan pelaporan manual dan juga pencatatan dan pelaporan digital. Untuk yang pertama adalah pencatatan dan pelaporan manual. Jadi untuk alat dan media pencatatan manual ini bagi atas 5. Yang pertama adalah buku registrasi posyandu, yakni digunakan untuk mencatat data kehadiran, hasil penimbangan, imunisasi, dan pelayanan lainnya. Kemudian ada buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak, yang berisi catatan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, serta tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah kartu menuju sehat atau KMS, yakni kartu yang mencatat perkembangan berat badan balita, kemudian digunakan untuk memantau status gizi. Kemudian yang keempat adalah papan perkembangan balita. Jadi untuk papan perkembangan balita ini dipasang di posyandu untuk memantau dan memvisualisasikan pertumbuhan anak secara baik. Dan yang terakhir adalah formulir pencatat. Jadi untuk formulir ini digunakan untuk pemantauan ibu hamil, lansia, atau penderita penyakit tidak menular atau PMT. Baik, jadi sebelumnya untuk pencatatan dan pelaporan manual ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama adalah keunggulan dari pencatatan pelaporan manual ini adalah mudah digunakan oleh kader yang belum terbiasa dengan teknologi, kemudian tidak bergantung pada listrik atau jaringan atau internet. Adapun kelemahannya yaitu rentan terhadap kesalahan pencatatan atau kehilangan data, kemudian proses rekapitulasi dan pelaporan memakan waktu yang lebih lama, dan data sulit diakses oleh pihak lain, semisal puskesmas atau dinas kesehatan secara cepat.
Baik, jadi mungkin itu untuk pencatatan dan pelaporan manual. Selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan digital. Jadi seiring perkembangan teknologi, pencatatan dan pelaporan di Posyandu ini mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Untuk alat dan media pencatatan digital berbagi atas 3. Yang pertama adalah aplikasi ePosyandu. Jadi aplikasi ini berbasis Android atau web yang digunakan untuk pencatatan data balita, ibu hamil, lansia, dan juga lain-lain. Nah, salah satu contoh aplikasi aplikasi ePosyandu ini adalah EPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Nah, untuk yang kedua adalah tablet, handphone, komputer, dan juga jadi untuk ini mereka memiliki kegunaannya masing-masing. Seperti tablet atau handphone itu digunakan oleh kader untuk menginput data secara langsung saat pelaksanaan posyandu. Kemudian untuk komputer itu berguna untuk rekapitulasi dan analisis data lebih lanjut di tingkat puskesmas atau dinas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah internet. Ini sebagai koneksi diperlukan untuk sinkronisasi data dengan server. Adapun untuk kelebihan dan juga kelemahan dari pencatatan digital ini, yakni keunggulannya adalah efisiensi dan cepat. Jadi data yang kita masukkan itu langsung tercatat dan terlapor secara otomatis. Kemudian akurat dan juga aman. Kemudian akses mudah. Jadi data dapat diakses kapan saja oleh pihak berwenang untuk analisis lebih lanjut. Kemudian kelemahannya itu membutuhkan pelatihan bagi kader yang belum terbiasa dengan teknologi. Kemudian juga kita bergantung kepada listrik dan koneksi internet yang belum stabil. Mungkin seperti itu untuk pencatatan dan pelaporan. Next. Untuk poin selanjutnya adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kader posyandu, petugas puskesmas, atau tenaga kesehatan lainnya dengan mendatangi langsung ke rumah sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan individu atau keluarga, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan intervensi sederhana sesuai kebutuhan. Untuk kunjungan rumah adalah bagian penting dari layanan kesehatan di Posyandu yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat hadir di Posyandu secara langsung. Jadi, next. Jadi untuk kunjungan rumah ini pertama-tama kita harus memilih sasaran. Jadi biasanya kunjungan rumah ini ditujukan kepada individu atau keluarga yang memiliki kondisi khusus seperti yang pertama adalah ibu hamil dengan komplikasi kehamilan. Semisal seperti halnya hipertensi, anemia berat, atau riwayat keguguran. Kemudian yang kedua adalah bayi dan balita dengan masalah gizi. Seperti anak yang mengalami stunting, fasting, atau underweight. Kemudian yang ketiga adalah lansia dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau kondisi degeneratif lainnya. Kemudian yang keempat adalah penderita penyakit menular seperti halnya pasien dengan penyakit tuberkulosis atau TBC, HIV, atau penyakit menular lain. Dan yang kelima adalah disabilitas. Jadi orang dengan disabilitas fisik atau mental yang membutuhkan pemantauan khusus, kita lakukan kunjungan ke rumahnya seperti itu. Next. Baik, jadi di sini ada alur kunjungan rumah. Jadi pada saat kita melaksanakan kunjungan rumah, ada beberapa alur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan kunjungan rumah, antara lain identifikasi sasaran.
Yang pertama adalah tentukan siapa yang akan dikunjungi berdasarkan data dari posyandu, semisal anak dengan masalah gizi atau ibu hamil yang berisiko tinggi. Kemudian adalah koordinasikan dengan puskesmas. Jadi kader berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk mendapatkan dukungan tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah persiapan alat dan juga bahan. Jadi untuk alat dan bahan ini kita mempersiapkan buku catatan, alat ukur seperti timbangan atau alat ukur tinggi badan, juga tensimeter, kemudian leaflet edukasi, serta alat pelindung apabila diperlukan. Jadi untuk selanjutnya adalah pelaksanaan kunjungan rumah. Jadi pada saat kita melakukan kunjungan rumah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perkenalan dan tujuan kunjungan. Jadi pada saat kita melakukan kunjungan rumah, pertama-tama kita harus memperkenalkan diri dengan sopan, kemudian kita menjelaskan tujuan kunjungan kita, dan kita harus pastikan bahwasanya keluarga yang kita kunjungi itu merasa nyaman. Kemudian pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data ini kita melakukan wawancara, seperti tanyakan kondisi kesehatan anggota keluarga, riwayat penyakit, kemudian pola makan, atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Kemudian kita observasi lingkungan, yakni amati kondisi lingkungan rumah, sanitasi, ventilasi, dan juga kebersihan rumah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sederhana, yakni melakukan pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan, pengukuran tekanan darah, atau cek suhu tubuh jika diperlukan. Kemudian setelah itu kita melakukan edukasi kesehatan dan juga diskusi dan konsultasi. Jadi untuk edukasi itu kita berikan penjelasan tentang masalah kesehatan yang ditemukan dan cara mengatasinya. Kemudian kita harus memperhatikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga yang kita kunjungi. Kemudian untuk diskusi dan juga konsultasi, kita mendengarkan keluhan atau pertanyaan dari keluarga tersebut, dan setelah itu kita memberikan solusi atau rujukan apabila perlu, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah tindak lanjut hasil kunjungan rumah. Jadi setelah kita tadi laksanakan kunjungan rumah, selanjutnya kita melakukan evaluasi masalah kesehatan. Jadi kita tentukan apakah masalah kesehatan dapat ditangani di tingkat posyandu atau perlu kita rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua adalah rujukan ke puskesmas. Jika ditemukan kondisi serius, kader harus segera merujuk keluarga ke puskesmas atau tenaga medis terdekat. Kemudian jadwal kunjungan ulang. Nah, setelah tadi kita melaksanakan kunjungan rumah, selanjutnya kita tentukan waktu kunjungan berikutnya untuk memantau perkembangan, terutama untuk kasus kronis atau anak dengan masalah gizi. Kemudian pelaporan dan evaluasi. Jadi dari hasil kunjungan laporan yang tadi itu kita laporkan ke puskesmas secara tertulis atau melalui aplikasi digital. Kemudian evaluasi itu kita masukkan hasil kunjungan rumah untuk sebagai bahan evaluasi posyandu untuk menentukan langkah intervensi apa yang kita lakukan selanjutnya. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi pertama yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh dua pemateri kita. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi yang selanjutnya, yaitu materi kedua.
Baik, adapun CV atau identitas dari pemateri dari materi kita yang kedua, yang pertama itu Nur Afifah Fauzia dengan tempat tanggal lahir Makassar 22 Januari 2005, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan PK 12 Perumahan Budidaya, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia dan status belum menikah. Pendidikan SD Al-Bayan pada tahun 2011 sampai 2017, SMP ATS Sahabat 2017 sampai 2018, SMA ATS Sahabat 2019 sampai 2023, Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2023 sampai sekarang. Adapun organisasi yaitu Wakil Keibadahan Madrasah ATS Sahabat di SMA. Pemateri kita yang kedua yaitu Mustika Aprilia dengan tempat tanggal lahir Sungguh Minasa 3 April 2005. Jenis kelamin perempuan, alamat Goa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia dan status belum menikah. Pendidikan SDN Rapokaling 2011 sampai 2017, SMP 1 Bontonompo 2017 sampai 2019, SMA 3 Goa tahun 2019 sampai 2023, dan Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2023 sampai sekarang. Riwayat organisasi, Pramuka SMP 1 Bontonompo, dan anggota UKM KSR Poltekkes Kemenkes Makassar. Untuk materinya saya serahkan kepada pemateri kita. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi kedua di mana layanan dasar posyandu bagi ibu hamil dan menyusui. Next. Adapun paket layanan hari buka posyandu bagi sasaran ibu hamil dan ibu menyusui dalam 5 langkah posyandu. Next. Yang pertama, penggunaan buku KIA bagi ibu hamil dan nifas. Yang pertama, lembar informasi edukatif, di mana berisi informasi mengenai kehamilan, persiapan persalinan, tanda bahaya kehamilan, serta cara merawat bayi baru lahir dan menyusui. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan ibu agar lebih siap menghadapi kehamilan dan nifas. Selanjutnya ada lembar pemantauan harian, di mana digunakan oleh ibu hamil untuk mencatat perkembangan kehamilan, seperti perubahan berat badan, tekanan darah, serta konsumsi makanan dan suplemen. Selanjutnya ada lembar catatan tenaga kesehatan, yaitu bagian ini diisi oleh tenaga medis setiap kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan. Berisi hamil pemeriksaan, anjuran medis, serta intervensi yang diberikan jika ditemukan masalah kesehatan. Next. Poin selanjutnya ada pemeriksaan ibu hamil dan nifas. Yang pertama, pemeriksaan ibu hamil, di mana dilakukan untuk pemantauan perkembangan janin, deteksi dini risiko kehamilan, serta pemberian suplemen seperti tablet tambah darah atau TTD. Selanjutnya ada pemeriksaan ibu nifas yang berfokus pada pemulihan pasca persalinan, kesehatan reproduksi, dan pemberian edukasi mengenai perawatan bayi serta KB pasca persalinan. Next. Selanjutnya ada manfaat tablet tambah darah bagi ibu hamil, yang dimana tablet tambah darah diberikan untuk mencegah anemia pada ibu hamil yang bisa berdampak negatif pada ibu dan janin. Adapun pengertian anemia, di mana anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi seperti persalinan prematur dan berat badan lahir rendah. Selanjutnya ada kandungan dan efek samping TTD, di mana mengandung zat besi dan asam folat. Efek sampingnya bisa berupa mual atau konstipasi ringan, tetapi tetap harus dikonsumsi secara rutin. Selanjutnya ada kartu kontrol TTD, di mana digunakan untuk memantau apakah ibu telah mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Next. Adapun manfaat pemantauan berat badan, lingkar lengan atas, dan tekanan darah, di mana pemantauan ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Yang pertama ada kurang energi kronik, yaitu KEK, ditandai dengan lingkar lengan atas kurang lebih 23,5 cm. KEK pada ibu hamil bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Selanjutnya ada pemantauan menggunakan kurva di buku KIA, yaitu kurva pertumbuhan digunakan untuk memastikan ibu hamil memiliki berat badan yang cukup selama kehamilan. Next.
Selanjutnya ada pemantauan tanda bahaya kehamilan dan ibu nifas, yang dimana itu penting untuk mengenali tanda bahaya yang bisa mengancam nyawa ibu dan bayi. Yang pertama, tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, nyeri kepala hebat, dan gerakan janin berkurang. Selanjutnya ada tanda bahaya ibu nifas, yang dimana termasuk demam tinggi, perdarahan berlebihan, dan infeksi luka persalinan. Selanjutnya ada tindak lanjut, di mana jika ada tanda bahaya, ibu harus segera mendapatkan pertolongan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Next. Selanjutnya, panduan makanan isi piringku untuk ibu hamil dan menyusui, di mana anjuran makan ibu hamil dikonsumsi makanan yang kaya zat besi, protein, serta vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin. Poin selanjutnya ada anjuran makan ibu nifas, di mana fokus pada makanan yang membantu pemulihan serta meningkatkan produksi ASI. Beberapa makanan perlu dihindari selama kehamilan dan menyusui, seperti makanan instan yang tinggi garam, makanan mentah yang berisiko menyebabkan infeksi, serta kafein dalam jumlah berlebihan yang dapat mengganggu tidur bayi. Pola makan yang seimbang tidak hanya menjaga kesehatan ibu, tetapi juga memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik sejak dalam kandungan hingga masa menyusui. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk topik bahasan 2 pada materi kali ini, yaitu praktik pelayanan Hari Buka Posyandu bagi sasaran ibu hamil dan ibu menyusui dalam 5 langkah posyandu. Posyandu berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Pada Hari Buka Posyandu, pelayanan dilakukan dalam 5 langkah utama untuk memastikan ibu dan bayi mendapatkan perawatan serta pemantauan kesehatan yang optimal. Next. Langkah pertama yaitu pendaftaran, di mana ibu hamil atau ibu menyusui datang ke posyandu untuk mengisi daftar hadir. Biasanya ibu akan membawa buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak yang berisi riwayat kesehatan serta catatan pemeriksaan sebelumnya. Pada tahap ini, kader posyandu akan mencatat identitas dan usia kehamilan untuk menentukan layanan yang sesuai. Next. Untuk langkah yang kedua yaitu penimbangan dan pengukuran lingkar lengan atas atau LLA. Ibu hamil akan ditimbang untuk mengetahui berat badannya. Selain itu, lingkar lengan atas atau LLA juga diukur untuk mendeteksi risiko kurang energi kronik atau KEK. Jika LLA kurang dari 23,5 cm, ibu berisiko mengalami KEK yang dapat berdampak pada bayi lahir dengan berat badan rendah. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan janin yang optimal dan mengidentifikasi ibu hamil yang memerlukan intervensi gizi tambahan. Next. Langkah selanjutnya yaitu pencatatan. Hasil penimbangan dan pengukuran akan dicatat dalam buku KIA, baik oleh kader maupun tenaga kesehatan. Data yang dicatat mencakup berat badan ibu hamil, lingkar lengan atas atau LLA, tekanan darah, tinggi fundus uteri jika diperiksa oleh tenaga kesehatan, hasil pemeriksaan lain jika diperlukan. Dengan pencatatan yang rutin, ibu dan tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan kehamilan serta mendeteksi dini jika tanda-tanda bahaya atau masalah kesehatan. Next. Langkah selanjutnya yaitu pelayanan pemantauan tablet tambah darah, TTD, dan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK. Ibu hamil akan mendapatkan tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Konsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilan. Sangat penting agar kadar hemoglobin ibu tetap normal. Bagi ibu yang terdeteksi mengalami KEK, posyandu akan memberikan makanan tambahan seperti biskuit khusus ibu hamil atau makanan gizi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan energi protein guna mendukung kesehatan ibu serta pertumbuhan janin. Next. Langkah selanjutnya yaitu penyuluhan. Langkah
Langkah terakhir dalam penyuluhan posyandu adalah penyuluhan oleh tenaga kesehatan atau karir. Penyuluhan ini mencakup berbagai aspek kesehatan ibu dan bayi seperti pentingnya gizi selama kehamilan dan menyusui, tanda bahaya kehamilan dan nifas yang harus diwaspadai, pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan, 6 bulan pertama kehidupan bayi, cara menjaga kebersihan dan lingkungan untuk mencegah infeksi, dan manfaat imunisasi bagi ibu dan bayi. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu hingga mereka sadar akan pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan dan masa nifas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu paket layanan Hari Buka Posyandu bagi sasaran anak, bayi, dan balita. Adapun pemateri kita pada materi ketiga kali ini, yang pertama yaitu Afifah Nabila Yunisar, merupakan mahasiswa D4 GISI. Nomor telepon 085243331540 Tempat tanggal lahir Mas Hambas 19 April 2005. Alamat Perumahan Geria Intan Lestari. Nomor telepon 085243315403. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Email nabilayunisar@gmail.com. Status belum menikah. Riwayat pendidikan SDN 136 Cendana Hijau pada tahun 2011 sampai 2017. SMPN 1 Wotu 2017 sampai 2019, SMAN 2 Luwu Timur 2019 sampai 2023, dan Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2023 sampai sekarang. Adapun pemateri kedua kita pada hari ini yaitu Nurul Askia Fadilah dengan tempat tanggal lahir Makassar 4 Februari 2006. Jenis kelamin perempuan, alamat BTN Taman Sari Asri Jeneberang. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah. Riwayat pendidikan di SD Impres Bontoala 2 pada tahun 2011 sampai 2017. SMPN 4 Sungguh Minasa pada tahun 2017 sampai 2019. PAN 2 Kota Makassar 2019 sampai 2023 dan Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2023 sampai sekarang. Untuk materinya saya persilakan kepada pemateri. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi paket layanan Hari Buka Posyandu bagi sasaran anak bayi dan balita, di mana materi ini akan berisi beberapa pokok pembahasan. Pembahasan pertama yaitu penggunaan buku KIA. Buku KIA merupakan alat komunikasi dan media informasi yang penting bagi kesehatan ibu hamil, keluarga, dan masyarakat. Tujuan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui status kesehatan ibu hamil, dokumentasi, deteksi dini adanya risiko, konseling, serta untuk memantau tumbuh kembang pada balita. Di buku KIA terdapat lembar informasi edukatif yang berisi materi kesehatan untuk orang tua dalam merawat bayi serta balita. Kemudian ada lembar pemantauan harian yang berisi catatan harian tumbuh kembang bayi. Kemudian ada lembar catatan tenaga kesehatan yang diisi oleh tenaga kesehatan, ya, di mana lembar ini berisi catatan hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan yang dilakukan, imunisasi, serta saran atau instruksi untuk orang tua.
Selanjutnya ada pengukuran berat dan tinggi badan, di mana pengukuran berat dan tinggi badan bertujuan untuk memantau status gizi pada anak yang kemudian hasil dari pengukuran ini dicatat pada buku KIA. Selanjutnya ada interpretasi hasil, di mana interpretasi hasil ini dapat dilihat dari pengukuran berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Dari hasil interpretasi ini dapat menentukan apakah gizi anak normal, kurang, ataupun obesitas. Setelah melakukan interpretasi, selanjutnya dilakukan tindak lanjut, di mana hal ini dilakukan apabila hasil dari interpretasi menunjukkan pertumbuhan yang tidak sesuai, sehingga diberikannya saran berupa perubahan pola makan, pola asuh, ataupun diberi rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada pola pengasuhan dan stimulasi. Pemantauan perkembangan anak secara rutin penting untuk mendeteksi dini masalah tumbuh kembang, seperti intervensi dini, mengoptimalkan potensi anak, serta untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang lebih serius. Cara melakukan pemantauan perkembangan anak yaitu dapat melakukan motorik kasar, motorik halus, kognitif atau kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan sosial, dan emosional. Kemudian cara melakukan stimulasi, di mana stimulasi yaitu memberikan rangsangan yang sesuai dengan usia anak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. Pada usia 0 sampai 1 bulan, pola pengasuhan dan stimulasinya berupa memeluk bayi dengan kasih sayang saat dia rewel, mengajak bayi tersenyum, meletakkan benda atau mainan yang bergerak di atas bayi, serta bayi dilatih untuk mengangkat kepala hingga 45 derajat dan belajar menelungkup. Pada usia 1 sampai 4 bulan, untuk pola pengasuhan dan stimulasinya yaitu memeluk, mencium, atau mengayun bayi dengan lembut. Bayi bisa diajari untuk membalikkan badan, mengajak bayi berbicara, dan menirukan gerakan serta mimik wajah. Pada usia 4 sampai 6 bulan, bayi bisa dilatih mengangkat kepalanya hingga 90 derajat. Mana bayi juga bisa dilatih mempertahankan posisi kepala agar tetap tegak dan stabil. Dan bisa juga dilatih menggunakan kedua tangannya untuk menggenggam benda. Pada usia 7 sampai 9 bulan, bayi bisa diberikan perintah sederhana, misalnya melempar bola, serta mengajak bayi bersalaman. Pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi bisa dilatih berjalan dan mencoret-coret dengan alat gambar yang aman. Pada usia 12 sampai 24 bulan, bisa dilatih berbicara, bermain, serta eksplorasi di lingkungannya. Selanjutnya ada suplementasi vitamin A dan obat cacing. Suplementasi vitamin A dan pemberian obat cacing merupakan upaya penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah masalah gizi pada anak-anak, terutama pada balita. Pemberian vitamin A dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Untuk pemberian obat cacingnya dilakukan bersamaan dengan pemberian vitamin A, yaitu pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Pemberian vitamin A dan obat cacing seringkali dilakukan secara bersamaan karena vitamin A membantu penyerapan zat gizi termasuk zat besi yang penting untuk mengatasi anemia akibat cacingan. Adapun manfaat dari vitamin A yaitu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, menjaga kesehatan mata dan fungsi penglihatan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh. Untuk manfaat obat cacing yaitu membasmi dan menghilangkan cacing di dalam tubuh, meningkatkan status gizi anak, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat anak cacingan. Selanjutnya yaitu pemantauan tanda bahaya. Pemantauan tanda bahaya pada bayi dan balita pada usia 0 sampai 2 bulan yaitu tidak mau menyusu, demam, lemas, sulit bernafas, kulit kuning, dan tali pusat memerah, bengkak, ataupun bernanah. Pada usia 2 sampai 60 bulan, tanda bahayanya berupa demam tinggi, diare terus-menerus, muntah, batuk,
ruam kulit, lemas, nafsu makan hilang, serta berat badan yang tidak naik. Apapun tindak lanjut yang dapat dilakukan apabila tanda bahaya ini muncul, yaitu bisa melakukan kompres, hidrasi, atau memberikan air ataupun ASI sehingga anak tidak dehidrasi, kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada ASI eksklusif dan MPASI. ASI eksklusif diberikan pada usia 0 sampai 6 bulan, serta ASI lanjutan pada usia 6 sampai 23 bulan. Untuk MPASI diberikan mulai dari usia 6 bulan. Ya, ketika bayi berusia 6 bulan diperkenalkan makanan secara bertahap, mulai dari teksturnya yang halus, seperti bubur saring, hingga makanan yang lebih padat seiring dengan perkembangan bayi. Jenis makanannya yang dapat diberikan yaitu berupa karbohidrat, baik berupa nasi, bubur, kentang, ubi, dan sebagainya, protein, nabati, dan hewani. Nabatinya bisa tahu, bisa tempe. Kalau protein hewaninya bisa daging, ayam, ikan, dan sebagainya. Untuk porsi dan frekuensinya pada usia 6-8 bulan, sekitar 2-3 sendok makan setiap kali makan. Usia 9-11 bulan, sekitar 1/2 mangkuk setiap kali makan. Dan usia 12-23 bulan, sekitar 3-4 mangkuk setiap kali makan, ditambah makanan selingan 1-2 kali sehari. Next, untuk bagian G yaitu imunisasi rutin dan penyakit yang dapat dicegah. Imunisasi rutin merupakan upaya pencegahan penyakit yang menular dengan memberikan vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu. Imunisasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu imunisasi dasar dan lanjutan untuk bayi dan balita, dan imunisasi pada usia sekolah. Pada imunisasi dasar dan lanjutan untuk bayi dan balita, yaitu hepatitis B, BCG, polio, DPT, HB, HIV, dan campak rubella. Untuk imunisasi pada anak usia sekolah, yaitu DT atau difteri dan tetanus, imunisasi TD atau tetanus dan difteri dosis rendah, serta campak rubella. Selanjutnya untuk manfaat pencegahan penyakit untuk manfaatnya sendiri, yaitu untuk mencegah penyakit hepatitis B, difteri, campak, rubella, dan diare. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk topik bahasan 2 pada materi kali ini, yaitu praktik pelayanan posyandu. Dilaksanakan dalam 5 langkah. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, penimbangan dan pengukuran. Yang ketiga, pencatatan. Yang keempat, imunisasi, vitamin A, dan obat cacing. Yang kelima, penyuluhan. Slide selanjutnya. Yang pertama itu pendaftaran. Langkah pertama adalah pendaftaran bayi atau balita yang datang ke posyandu. Petugas akan mencatat identitas anak seperti nama, usia, riwayat kunjungan sebelumnya. Biasanya ibu membawa buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak sebagai catatan perkembangan kesehatan anak. Slide selanjutnya. Yaitu penimbangan dan pengukuran. Yang pertama, penimbangan dan pengukuran. Setelah mendaftar, anak akan menjalani pemeriksaan pertumbuhan yang meliputi yang pertama, penimbangan berat badan untuk mengetahui status gizi anak. Yang kedua, pengukuran panjang atau tinggi badan untuk melihat apakah pertumbuhan anak sesuai standar. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas digunakan untuk mendeteksi gizi buruk pada anak. Dan yang keempat,
pengukuran lingkar kepala untuk menilai perkembangan otak dan mendeteksi kemungkinan gangguan pertumbuhan. Slide selanjutnya, yaitu pencatatan. Setelah pengukuran, hasilnya dicatat dalam buku KIA atau Kartu Menuju Sehat. Grafik pertumbuhan anak akan dipantau dan tenaga kesehatan bisa melihat apakah ada perkembangan yang perlu diperhatikan. Jika ditemukan tanda-tanda gizi buruk atau masalah kesehatan lainnya, maka akan diberikan saran tindak lanjut. Slide berikutnya. Yang pertama, paket layanan Hari Buka Posyandu. Dilaksanakan dalam 5 langkah posyandu. Yang pertama, penggunaan buku KIA. Buku Kesehatan Ibu dan Anak digunakan untuk mencatat perkembangan kesehatan ibu dan anak, termasuk riwayat imunisasi, tumbuh kembang, dan status gizi. Yang kedua, pengukuran berat dan tinggi badan. Dilakukan untuk memantau pertumbuhan anak, mendeteksi dini gangguan gizi seperti stunting, gizi buruk, atau obesitas. Yang ketiga, pola pengasuhan dan stimulasi. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh yang baik dan stimulasi perkembangan anak sesuai usianya. Yang keempat, suplementasi vitamin A dan obat cacing. Pemberian vitamin A untuk mendukung kesehatan mata dan kekebalan tubuh, serta obat cacing untuk mencegah infeksi cacing yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Dan yang kelima, pemantauan tanda bahaya. Memeriksa tanda-tanda bahaya pada anak seperti gizi buruk, infeksi serius, atau kelainan perkembangan agar bisa segera dirujuk untuk penanganan lebih lanjut. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu imunisasi vitamin A, obat, dan cacing. Yang pertama itu imunisasi untuk mencegah penyakit menular seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis. Yang kedua, pemberian vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang ketiga, pemberian obat cacing yang diberikan setiap 6 bulan untuk mencegah infeksi cacing yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu penyuluhan. Langkah terakhir adalah penyuluhan kesehatan untuk ibu dan keluarga. Penyuluhan ini mencakup yang pertama, pola makan sehat untuk anak agar tumbuh optimal. Yang kedua, pentingnya ASI eksklusif bagi bayi di bawah 6 bulan. Dan yang ketiga, pencegahan penyakit menular. Dan yang terakhir, perawatan bayi dan balita yang baik. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kami ucapkan terima kasih. Itulah tadi pemberian materi ketiga yang diberikan oleh dua pemateri hebat kita. Kita lanjut untuk materi keempat. Baik, materi keempat yaitu pelayanan dasar posyandu bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Fausia Ramadhani. Dengan tempat tanggal lahir 31 Januari 2005, alamat
3 Cembah pada tahun 2017 sampai 2019, SMPN 2 Maros 2019 sampai 2023, dan di Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2023 sampai sekarang. Untuk pemateri kedua yaitu Marhana, dengan tempat tanggal lahir 10 Maret 2005, jenis kelamin perempuan, alamat Maros, lingkungan Belang-Belang, nomor telepon 088 0406 2304, email marhana626@gmail.com, status pernikahan belum menikah dan keluarga negaraan Indonesia. Adapun riwayat pendidikannya yaitu SD Negeri 18 Belang-Belang pada tahun 2011 sampai 2017, MTSN 1 Maros pada tahun 2017 sampai 2019, SMA Negeri 6 Maros 2019 sampai 2023, dan di Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2023 sampai sekarang. Untuk pemberian materi, saya persilakan kepada dua pemateri kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan penyuluhan mengenai pelayanan dasar posyandu bagi anak sekolah dan remaja. Semoga informasi yang kami sampaikan sebentar ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 3 poin pembahasan hari ini yaitu mengenai program pencegahan anemia, panduan isi piringku, dan penyebab merokok, nafsa, dan kehamilan remaja. Adapun yang pertama itu program pencegahan anemia. Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari batas normal sehingga tubuh mengalami kekurangan oksigen. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadar Hb rendah, tubuh menjadi mudah lelah, lemas, dan rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Yang kedua itu penyebab anemia. Yang pertama itu kekurangan zat besi. Zat besi dibutuhkan untuk produksi hemoglobin. Kekurangan zat besi dapat terjadi akibat pola makan yang kurang bergizi, kehilangan darah berlebihan, atau penyerapan zat besi yang buruk. Yang kedua itu kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Kedua vitamin ini penting untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan dapat terjadi akibat pola makan yang kurang seimbang atau gangguan penyerapan zat gizi. Yang ketiga itu pola makan tidak seimbang, di mana konsumsi makanan sumber zat besi seperti daging, sayuran, hijau, atau kacang-kacangan dapat menyebabkan anemia. Yang keempat itu ada menstruasi berat, di mana itu kehilangan darah dalam jumlah besar saat menstruasi dapat menyebabkan anemia, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup. Yang kelima itu infeksi kronis atau cacingan, di mana infeksi kronis ini seperti TBC atau malaria, serta infestasi cacing dapat menyebabkan gangguan penyerapan zat besi dan meningkatkan resiko anemia. Yang keenam itu pertumbuhan pesat, di mana pada remaja itu pertumbuhan zat besi meningkat karena tubuh mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jika asupan tidak mencukupi, resiko anemia bisa meningkat.
Yang terakhir itu ada kurangnya konsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini merupakan program pemerintahan yang merekomendasikan konsumsi tablet tambah darah untuk remaja putri guna untuk mencegah anemia. Untuk dampak anemia itu satu, menurunnya kolesterol, konsentrasi dan prestasi belajar, di mana kekurangan oksigen di otak dapat menyebabkan kesulitan fokus dan memahami pelajaran. Poin kedua itu ada kelelahan dan lemas, di mana tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen untuk metabolisme energi dan menyebabkan cepat lelah. Yang ketiga itu daya tahan tubuh menurun, di mana orang dengan anemia lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat itu ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Pada remaja, anemia dapat menghambat perkembangan fisik dan mental. Dan kelima itu ada menurunnya produktivitas dan partisipasi sosial, di mana seseorang yang cenderung lebih mudah lelah dan kurang aktif dalam kesehariannya. Untuk selanjutnya itu pencegahan anemia tablet tambah darah. Sebagai upaya pencegahan anemia, pemerintah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Adapun aturan konsumsinya yaitu 1 tablet per minggu bagi remaja putri, mengandung 60 mg zat besi dan 400 mcg asam folat, di mana dikonsumsi setelah makan siang untuk mengurangi efek samping seperti mual dan pusing. Adapun manfaat dari tablet tambah darah ini itu satu, mencegah dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kedua yaitu menyiapkan kesehatan reproduksi sejak dini. Ketiga itu mengurangi resiko komplikasi saat kehamilan nanti. Yang kelima itu ada screening HB atau hemoglobin untuk deteksi anemia. Screening hemoglobin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi anemia sejak dini agar dapat segera dilakukan langkah pencegahan atau pengobatan yang tepat. Adapun metode pemeriksaan kadar hemoglobin yaitu satu, pemeriksaan darah kapiler menggunakan HB meter. Dilakukan dengan mengambil sampel darah dari ujung jari menggunakan alat kecil bernama hemoglobinometer. Hasilnya cepat diperoleh sehingga sering digunakan dalam pemeriksaan massal di sekolah atau fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium, di mana sampel darah diambil melalui vena. Biasanya di lengan untuk analisis lebih lanjut. Hasilnya itu lebih akurat dan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi darah. Untuk kriteria kadar hemoglobin menurut WHO, WHO menetapkan batas kadar hemoglobin untuk menentukan apakah seseorang mengalami anemia atau tidak. Namun terdapat kesalahan dalam kriteria ini. Untuk normalnya itu lebih dari atau sama dengan 12 gram per desiliter pada remaja putri. Untuk anemia ringan itu 11 sampai 11,9 gram per desiliter. Untuk anemia sedang yaitu 8 sampai 10,9 gram per desiliter, dan untuk anemia berat itu lebih kecil dari 8 gram per desiliter. Jika hasil screening menunjukkan kadar HB rendah, maka individu tersebut dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi, mengonsumsi tablet tambah darah, atau menjalani pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Dan poin keenam itu tindak lanjut setelah screening HB. Jika hasil screening hemoglobin menunjukkan kadar HB rendah, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai tingkat keparahan anemia. Yang pertama itu anemia ringan hingga sedang, itu hemoglobin 8 sampai 11,9 gram per desiliter.
Konsumsi tablet tambah darah lebih rutin minimal 1 tablet per minggu sesuai program pemerintahan. Perbaikan pola makan kaya zat besi, makan lebih banyak seperti daging merah, hati ayam, bayam, kacang-kacangan, telur, dan makanan yang diperkaya dengan zat besi. Konsumsi makanan sumber vitamin C, di mana ini vitamin C itu membantu penyerapan zat besi, misalnya dari jeruk, tomat, stroberi, dan lain sebagainya. Kemudian itu kita bisa hindari minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dengan kopi yang mengandung tanin. Untuk kedua yaitu anemia berat, di mana kadar hemoglobin itu kurang dari 8 gram per desiliter. Pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan bisa melibatkan tes darah atau untuk mengetahui penyebab pasti anemia. Di mana pengobatan medis, dokter mungkin akan memberikan suplemen zat besi dosis tinggi, terapi injeksi zat besi, dan bahkan transfusi darah jika diperlukan. Untuk pengobatan terhadap penyebab anemia, jika anemia disebabkan oleh infeksi, penyakit kronis, atau gangguan penyerapan zat gizi, maka kondisi tersebut perlu ditangani secara khusus. Menangani anemia dengan cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah jangka panjang seperti kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, dan penurunan kualitas hidup. Baik, poin selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Poin selanjutnya yaitu pemberian makanan isi piringku yang setiap kali makan dan aktivitas fisik. Next. Jadi, isi piringku adalah panduan makan sehat yang menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Konsep ini dulu sangat terkenal, yaitu 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang sudah diganti dengan isi piringku. Panduan ini menekankan keseimbangan gizi dalam setiap kali makan. Dengan mengikuti konsep ini, kita bisa memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan sehingga lebih sehat dan bertenaga. Next. Selanjutnya itu komposisi isi piring. Sekarang kita masuk ke komposisi isi piringku. Bayangkan sebuah piring yang dibagi menjadi 2 bagian besar. Setengah piring harus diisi dengan sayur dan buah, karena sayur dan buah kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk tubuh kita. Misalnya wortel, bagus untuk kesehatan mata, bayam mengandung zat besi dan mencegah anemia, dan jeruk kaya vitamin C untuk daya tahan tubuh. Lalu setengah piring lainnya dibagi menjadi 2 bagian kecil, yaitu makanan pokok seperti nasi, ubi, jagung, kentang, atau roti yang berfungsi sebagai sumber tenaga atau sumber energi. Selanjutnya itu lauk pauk seperti ikan, ayam, telur, tahu, atau tempe yang berfungsi sebagai sumber protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Kita juga perlu minum air putih minimal 8 gelas sehari dan membatasi konsumsi gula, garam, serta lemak. Maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak per hari. Next. Selanjutnya itu panduan pemberian makan untuk anak dan remaja. Sekarang kita bahas kebutuhan makan berdasarkan usia. Untuk anak usia sekolah, yaitu 7-12 tahun, mereka membutuhkan makanan utama 3 kali sehari dengan tambahan 2 kali snack sehat, karena mereka membutuhkan energi untuk belajar, bermain, dan tumbuh dengan optimal. Kalau makannya tidak teratur atau tidak cukup gizi, bisa cepat letih, lelah, sulit fokus di sekolah, bahkan mudah sakit. Sedangkan untuk remaja usia 13-18 tahun, kebutuhan energi lebih tinggi karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat. Protein yang sangat penting di masa ini karena membantu pembentukan otot dan mendukung perkembangan hormon. Sayangnya, banyak remaja sekarang yang lebih suka makan makanan cepat saji seperti burger, ayam goreng, atau minuman manis.
Padahal makanan seperti ini yaitu tinggi gula, garam, dan lemak yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi mulai sekarang kita harus lebih sadar dengan apa yang kita makan. Next. Selanjutnya yaitu aktivitas yang dianjurkan. Selain makan sehat, kita juga harus beraktivitas bergerak aktif minimal 60 menit sehari. Bisa dengan bersepeda, berenang, jalan cepat, push up, angkat beban ringan, yoga, atau sekedar peregangan. Aktivitas ini membantu menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuat kita lebih bersemangat. Tapi sayangnya banyak anak-anak dan remaja sekarang lebih sering duduk diam, entah itu main HP, nonton TV, atau bermain game. Ini bisa berbahaya karena terlalu banyak duduk bisa menyebabkan obesitas, nyeri otot, dan masalah kesehatan lainnya. Makanya kita disarankan untuk membatasi waktu layar seperti nonton TV, main HP, dan gadget maksimal 2 jam per hari. Jadi kalau biasanya habis pulang sekolah langsung rebahan sambil main HP sampai malam, mulai sekarang kita coba kurangi. Ganti dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Next. Poin selanjutnya yaitu bahaya merokok, nafsa, dan kehamilan remaja. Kandungan zat berbahaya pada rokok. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan setidaknya 250 diantaranya beracun. Beberapa zat berbahaya dalam rokok meliputi nikotin, yaitu zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan, tar, yaitu mengandung banyak zat karsinogenetik, karsigonik yang dapat memicu kanker, karbon monoksida, yaitu gas beracun yang mengurangi kemampuan darah mengangkat oksigen, formaldehidat, yaitu zat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat, amonia, yaitu bahan yang ditemukan dalam pembersih lantai. Next. Jenis-jenis nafsa, yaitu narkotika, zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, menurunkan kesadaran, dan menyebabkan ketergantungan. Contohnya opium, heroin, morfin, ganja, dan kokain. Psikotropika, yaitu zat yang mempengaruhi pikiran dan perilaku. Contohnya ekstasi, LSD, sabu-sabu, dan benzodiazepin. Zat adiktif lainnya yaitu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, contohnya alkohol, lem, dan obat penenang tanpa resep. Next. Next. Bahaya merokok dan nafsa. Merokok itu bukan cuma soal bau atau asapnya, tapi juga berbahaya. Bisa bikin kanker paru-paru, serangan jantung, dan stroke. Kalau ibu hamil merokok, bisa bikin bayinya lahir prematur. Kalau nafsa lebih berbahaya lagi, bisa merusak otak dan sistem saraf, bikin gampang lupa, stres, dan gangguan mental, serta bisa kena penyakit hati dan jantung. Next. Adapun cara pencegah perilaku merokok dan nafsa, yaitu edukasi tentang bahaya rokok sejak dini, menciptakan lingkungan bebas rokok, terutama di keluarga dan sekolah, meningkatkan kesadaran hukum tentang larangan merokok di tempat umum, memberikan alternatif gaya hidup sehat seperti olahraga dan aktivitas pasif lainnya, dan mendorong program rehabilitas bagi perokok dan pecandu nafsa. Next. Kawasan tanpa rokok atau biasa disebut dengan KTR. Kawasan tanpa rokok adalah area yang ditetapkan oleh pemerintah agar bebas dari asap rokok, misalnya fasilitas kesehatan yang mencakup rumah sakit, klinik, dan puskesmas, institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus, tempat beribadah, transportasi umum, dan tempat kerja. Next. Kehamilan remaja. Ada yang tahu dampak kalau remaja hamil di usia muda. Dari sisi kesehatan bisa mengalami anemia,
lansia atau bayi lahir prematur. Dari sisi psikolog, yaitu stres, malu, dan belum siap jadi orang tua. Dari sisi ekonomi, putus sekolah dan susah cari kerja, jadi penting sekali untuk menjaga diri dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi pemberian materi keempat, pemberian materi yang diberikan oleh pemateri luar biasa kita. Selanjutnya kita akan berganti ke materi yang selanjutnya. Materi kelima, yaitu atau materi yang terakhir, yaitu pelayanan dasar posyandu bagi masyarakat usia produktif dan lanjut usia, yang akan diberikan oleh dua pemateri kita. Untuk pemateri yang pertama yaitu Jihan Syahira dengan NIM PO 7142312340009. Jurusan gizi Prodi Pendidikan Profesi Vocational tahun tingkat 2. Alamat Perumahan Maros Regensi Blok L 47, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Sinjai 30 April 2005. Nomor telepon 085 343 970 330. Email jiansyaira30042005@gmail.com. Pendidikan, riwayat pendidikan pada tahun 2017 sampai 2020 di SMP Negeri 2 Maros, 2020 sampai 2023 SMA Negeri 1 Maros, 2023 sampai sekarang merupakan mahasiswa pendidikan profesi dietese 0 tahun. Kontak person, nomor telepon 085 343 970 330. Instagram ng.s. Email jihansyahira30042005@gmail.com. Pemateri yang kedua yaitu Aulia Makfira Ramadhani dengan tempat tanggal lahir Makassar 23 Oktober 2025. Jenis kelamin perempuan, alamat Aspol Brimob Jalan Sultan Alauddin, warganegaraan Indonesia, beragama Islam. Nomor telepon 085 256 180 113. Email auliamakfira@gmail.com. Pendidikan saat ini merupakan mahasiswa tingkat 2 D4 jurusan gizi. Riwayat pendidikan SD Islam Terpadu Al-Ahyar, SMP pada tahun 2011 sampai 2017. SMP Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin 2017 sampai 2020. Mandua Model Kota Makassar 2020 sampai 2023 dan Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan gizi tahun 2023 sampai sekarang. Riwayat organisasi merupakan staf pengabdian masyarakat PMR PMI Unit 245 Mandua Kota Makassar dan merupakan staf pelayanan kesehatan UKM KSR PMI Unit 127 Poltekkes Kemenkes Makassar. Memiliki hobi membaca, menulis, berenang, dan bermain bulu tangkis. Untuk pemberian materinya saya serahkan kepada kedua pemateri. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya moderator yang terhormat.
Sebelumnya materi yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu layanan dasar posyandu bagi usia produktif dan lanjut usia. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi antusiasme Bapak Ibu peserta pelatihan yang masih semangat mengikuti kegiatan pada hari ini. Materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu materi terakhir pada kegiatan kali ini. Semoga Bapak Ibu peserta bisa tetap menjaga semangatnya untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya Jihan Syahira untuk mulai memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah penyakit terbanyak dan edukasi pencegahannya. Obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, PPOK, TBC, kesehatan jiwa, dan geriatrik. Next. Oke, baik. Untuk yang pertama itu ada obesitas. Obesitas adalah pengertiannya itu ada kelebihan berat badan yang dapat meningkatkan risiko penyakit lain. Kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan lemak berlebih dalam tubuh sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Obesitas diukur menggunakan indeks massa tubuh, di mana seseorang dikategorikan obesitas jika indeks massa tubuhnya di atas 30 kg. Adapun jenisnya yaitu ada 2, obesitas sentral atau perut dan obesitas umum. Obesitas sentral atau perut itu lemak lebih banyak tersimpan di area perut dan berisiko lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Dan obesitas umum itu lemak tersebar merata di seluruh tubuh. Faktor risikonya yaitu ada pola makan tinggi kalori, lemak, dan gula. Kemudian ada kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup sedentari. Kemudian ada faktor genetik yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Dan yang terakhir faktor risikonya itu ialah gangguan hormon seperti hipotiroidisme. Adapun komplikasinya itu ada diabetes tipe 2 akibat resistensi insulin. Kemudian ada hipertensi yang meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Kemudian ada penyakit jantung koroner karena penyumbatan pembuluh darah. Kemudian ada osteoartritis karena tekanan berlebih pada sendi. Adapun untuk edukasinya itu mengadopsi pola makan seimbang dengan gizi cukup, rutin berolahraga untuk membakar kalori dan meningkatkan metabolisme, dan menghindari makanan berlemak dan tinggi gula. Next. Selanjutnya yaitu hipertensi. Pengertiannya tekanan darah yang tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jenisnya yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ialah biasanya terkait dengan gaya hidup dan genetik, yaitu pastinya. Kemudian yang sekunder itu disebabkan oleh penyakit lain seperti gangguan ginjal atau gangguan hormonal. Faktor risikonya yaitu ada usia di atas 40 tahun, kemudian pola makan tinggi, garam dan lemak, kemudian ada kurang aktivitas fisik dan obesitas, kemudian ada stres yang berkepanjangan. Adapun komplikasinya yaitu penyakit jantung koroner karena pembebanan ekstra pada jantung. Kemudian ada stroke akibat pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Kemudian ada gagal ginjal karena tekanan tinggi yang merusak nefron ginjal. Adapun edukasinya yaitu yang pertama dengan mengurangi konsumsi garam dan makanan olahan. Yang kedua ada menjaga berat badan ideal dengan pola makan sehat. Yang terakhir ada berolahraga rutin minimal 30 menit sehari. Next. Selanjutnya yaitu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Adapun jenisnya yaitu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 itu penyakit autoimun yang menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi insulin. Kemudian untuk diabetes tipe 2 yaitu disebabkan oleh resistensi insulin yang sering dikaitkan dengan obesitas. Faktor risikonya itu ada 3. Yang pertama, obesitas dan pola makan tinggi gula. Kemudian yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, faktor genetik yang meningkatkan resiko diabetes. Komplikasinya yaitu penyakit jantung dan stroke akibat
kerusakan pembuluh darah, kemudian ada gagal ginjal karena tingginya kadar gula darah yang merusak ginjal, kemudian ada retinopati diabetik yang menyebabkan kebutaan. Untuk edukasinya itu dengan mengontrol asupan karbohidrat dan gula, berolahraga untuk meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian rutin memeriksa kadar gula darah. Next. Selanjutnya yaitu stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jenisnya ada dua, ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Untuk stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah otak, dan untuk stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak. Untuk faktor risikonya yaitu hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian ada diabetes yang merusak pembuluh darah, dan yang terakhir ada obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Untuk komplikasinya yaitu ada kematian akibat kerusakan otak yang parah, kelumpuhan pada bagian tubuh tertentu, gangguan bicara dan kognitif. Untuk edukasinya itu mengontrol tekanan darah dengan pola hidup sehat dan menghindari stres dan rutin berolahraga. Next. Selanjutnya yaitu kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh. Jenisnya yaitu ada kanker payudara, kanker paru-paru, kanker usus besar, dan lain-lain. Untuk faktor risikonya itu faktor genetik yang meningkatkan kerentanan seorang terhadap kanker. Kemudian ada paparan zat berbahaya seperti asap rokok dan polusi, dan pola makan tidak sehat dan tinggi lemak dan rendah serat. Untuk komplikasinya itu bisa dengan kematian jika tidak ditangani dengan baik, dan penyebaran kanker ke organ lain atau metastasis. Untuk edukasinya itu mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan dan berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Next. Selanjutnya ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. PPOK adalah penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran napas dan kesulitan bernafas. Jenisnya ada PPOK ringan, sedang, dan berat. Untuk faktor risikonya itu merokok yang merusak jaringan paru dan paparan polusi udara dalam jangka panjang. Dan untuk komplikasinya itu bisa menyebabkan kematian akibat gagal nafas dan penurunan kualitas hidup karena kesulitan bernafas. Untuk edukasinya itu berhenti merokok dan menghindari asap rokok, dan menggunakan masker saat berada di lingkungan berpolusi. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada TBC atau tuberkulosis. TBC adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jenisnya itu ada TBC paru yang menyerang paru-paru, kemudian ada TBC ekstra paru menyerang organ lain seperti tulang dan kelenjar getah bening. Faktor resikonya itu kontak dengan penderita. Faktor resikonya itu bisa jadi dengan kontak dengan penderita TBC aktif dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Untuk komplikasinya itu bisa menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan benar dan penyebaran infeksi ke organ lain. Untuk edukasinya itu menjalani pengobatan secara tuntas selama minimal 6 bulan dan menghindari paparan bakteri dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya mungkin bisa di next. Baik, untuk materi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, adapun konsepnya yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. GERMAS adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. GERMAS berfokus pada 3 hal utama, yaitu ada isi piringku, makan seimbang, 2 aktivitas fisik, olahraga teratur, 3 cek kesehatan rutin, pemeriksaan kesehatan rutin. Isi piringku makanan seimbang,
Germas mengajak masyarakat untuk memperhatikan pola makan mereka dan memastikan bahwa mereka mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Ini termasuk mengonsumsi buah dan sayuran, biji-bijian, dan protein yang cukup. Kemudian nomor 2 ada aktivitas fisik, olahraga teratur. Germas mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti berjalan, berlari, atau berenang. Ini dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi risiko penyakit tidak menular, dan meningkatkan kualitas hidup. Belum di slide ya, sebelumnya. Ini. Oke. Dan selanjutnya ada cek kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin. Germas mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Ini dapat membantu mendeteksi penyakit tidak menular pada tahap awal dan mencegah komplikasi. Next. Oke, untuk sasaran Germas itu, sasaran Germas adalah seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit tidak menular, seperti masyarakat yang memiliki faktor risiko penyakit tidak menular, misalnya kelebihan berat badan dan hipertensi dan diabetes. Kemudian yang kedua itu ada masyarakat yang memiliki gaya hidup tidak seimbang, misalnya kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang. Dan yang ketiga ada masyarakat yang memiliki akses terbatas ke pelayanan kesehatan. Next. Dan untuk bentuk kegiatan Germas, yang pertama itu ada kampanye kesadaran melalui media sosial dan media massa. Germas dapat menggunakan media sosial dan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, ada pelatihan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Germas dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjaga kesehatan. Yang ketiga, yaitu kegiatan olahraga dan aktivitas fisik yang teratur. Germas dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga dan aktivitas fisik teratur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan aktivitas fisik secara teratur. Untuk yang keempat, pemeriksaan kesehatan rutin dan screening penyakit tidak menular. Germas dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin dan screening penyakit tidak menular untuk mendeteksi penyakit tidak menular pada tahap awal dan mencegah komplikasi. Dan yang kelima yaitu kerjasama dan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk meningkatkan akses kesehatan dan untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan. Germas dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, langsung saja. Poin selanjutnya yaitu pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana adalah program yang dirancang untuk pasangan yang telah menikah dalam merencanakan kehamilan sesuai dengan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi mereka. KB bukan sekedar membatasi jumlah anak, tetapi juga mengatur jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Program ini memiliki dampak positif dalam menekan angka kelahiran yang tinggi, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu tujuan program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini bukan hanya sekedar pengendalian kelahiran, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama program KB yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Dengan perencanaan kehamilan yang baik, setiap anak yang lahir mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan yang cukup. Ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, mengendalikan angka kelahiran untuk menekan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam lapangan pekerjaan, dan penurunan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kesehatan ibu dan anak dengan mengatur jarak kehamilan. Kehamilan yang terlalu sering atau terlalu dekat dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi.
Dengan keluarga berencana, ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan tubuhnya setelah melahirkan. Kemudian, selanjutnya yaitu menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan perencanaan kehamilan yang baik, anak-anak yang lahir dapat tumbuh dengan optimal, mendapatkan pendidikan yang cukup, serta memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya itu menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya seperti pangan, air, dan lapangan pekerjaan terbatas. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, akan terjadi ketimpangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang ada. Keluarga berencana membantu menciptakan keseimbangan sehingga setiap individu mendapatkan akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar. Next. Manfaat program keluarga berencana. Yang pertama, bagi ibu, mengurangi resiko kehamilan yang terlalu dekat atau terlalu sering. Kehamilan yang terlalu sering tanpa jarak yang cukup dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia, tekanan darah tinggi, dan bahkan kematian ibu. Dengan keluarga berencana, ibu dapat mengatur kehamilannya dengan lebih sehat. Kemudian selanjutnya bagi anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal dengan perhatian dan gizi yang cukup. Anak-anak yang lahir dengan jarak kehamilan yang cukup akan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari orang tua, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan gizi. Kemudian manfaat bagi keluarga yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan keluarga dengan merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan finansial. Keluarga dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak tanpa mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat bagi negara, membantu pengendalian pertumbuhan penduduk untuk pembangunan yang lebih baik. Dengan pengendalian jumlah penduduk, negara dapat lebih mudah merencanakan pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Next. Sasaran pelayanan kontrasepsi. Program kontrasepsi ini ditujukan kepada kelompok tertentu untuk memastikan efektivitas dalam perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Nah, sasaran utama pelayanan kontrasepsi meliputi yang pertama yaitu pasangan usia subur. Pasangan yang berada dalam usia reproduksi aktif sekitaran tentang 15-49 tahun itu menjadi target utama layanan kontrasepsi agar dapat merencanakan kehamilan dengan baik dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu ibu dengan risiko kehamilan tinggi. Dan resiko tinggi seperti yang saya sebutkan tadi dapat menciptakan kondisi kesehatan yang tidak baik. Sehingga kontrasepsi sangat penting untuk mencegah resiko kesehatan pada ibu dan bayi. Kemudian yang ketiga, pasangan yang sudah memiliki anak. Keluarga yang sudah memiliki anak dapat menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran sehingga setiap anak mendapatkan perhatian dan asuhan yang optimal dari orang tuanya. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama yaitu kontrasepsi non-hormonal, yaitu pil KB, suntik, KB, dan implan. Kemudian yang kedua yaitu kontrasepsi non-hormonal seperti kondom, IUD atau spiral, metode amenorelaktasi. Yang ketiga yaitu kontrasepsi permanen, yaitu tubektomi dan vasektomi. Yang keempat yaitu metode alami seperti pantang berkala atau metode kalender. Next, deteksi dini usia produktif dan lansia. Deteksi dini adalah upaya identifikasi dini terhadap risiko atau tanda awal penyakit melalui screening kesehatan sebelum muncul gejala yang parah. Fokus deteksi dini pada usia produktif adalah mencegah penyakit yang dapat menghambat produktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada lansia, deteksi dini ini bertujuan untuk mencegah penurunan fungsi tubuh, memastikan kemandirian, serta meningkatkan kualitas hidup. Next. Kemudian tujuan deteksi dini usia produktif dan lansia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi penyakit atau faktor resiko kesehatan sejak dini sebelum muncul komplikasi. Pemeriksaan kesehatan secara rutin membantu mendeteksi penyakit sebelum berkembang menjadi lebih parah, memungkinkan tindakan pencegahan lebih awal.
Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup usia produktif dan lanjut usia dengan perawatan yang tepat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, individu dapat menjalani perawatan yang sesuai sehingga tetap sehat dan aktif lebih lama. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah peningkatan angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit yang tidak terdeteksi lebih awal. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang lebih besar jika penyakit terdeteksi terlambat. Biaya perawatan penyakit kronis yang sudah parah jauh lebih mahal dibandingkan pencegahan melalui pemeriksaan rutin. Dengan deteksi dini, individu dan keluarga dapat menghindari beban finansial yang besar akibat pengobatan jangka panjang. Next. Manfaat deteksi dini usia produktif dan lanjut usia. Pertama, bagi individu, yaitu memungkinkan pengelolaan kesehatan lebih baik untuk memperpanjang usia sehat. Kemudian yang bagi keluarga, mengurangi beban perawatan akibat penyakit kronis atau kecacatan. Kemudian bagi masyarakat, menekan angka kesakitan dan meningkatkan produktivitas individu. Dan kemudian bagi pemerintah, yaitu mengurangi beban sistem kesehatan nasional dengan pencegahan penyakit. Next. Tahapan-tahapan deteksi dini. Yang pertama yaitu identifikasi faktor risiko. Pemeriksaan kesehatan rutin untuk mengenali tanda awal penyakit atau kondisi yang berisiko. Kemudian yang kedua, screening awal, yaitu penggunaan kuesioner atau alat diagnostik sederhana untuk mendeteksi potensi penyakit. Yang ketiga yaitu pemeriksaan lanjutan. Jika ditemukan indikasi awal penyakit, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis. Kemudian yang keempat yaitu intervensi dan pencegahan, yaitu edukasi gaya hidup sehat, pengobatan dini, serta pemantauan berkala untuk mengelola kondisi kesehatan. Next. Kemudian ada deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Yang pertama penyakit obesitas, obesitas sentral dan obesitas umum. Obesitas sentral terjadi ketika lemak menumpuk di area perut, meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Obesitas umum ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT yang melebihi batas normal. Kemudian screening dilakukan dengan mengukur lingkar perut dan menghitung IMT. Yang kedua, penyakit diabetes mellitus atau DM, kadar gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak organ tubuh. Kemudian screening dilakukan dengan pemeriksaan kadar gula darah puasa dan HbA1c. Kemudian yang ketiga yaitu hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal jika tidak dikontrol. Screening dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Kemudian yang keempat yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, disebabkan oleh paparan asap rokok atau polusi udara dalam jangka panjang. Screening dilakukan dengan uji fungsi paru menggunakan spirometri. Kemudian gangguan indera dan fungsional, termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, dan kemampuan fisik yang menurun. Screening ini meliputi pemeriksaan ketajaman visual, tes audiometri, dan tes keseimbangan, serta kekuatan otot. Deteksi dini pada penyakit TBC, kesehatan jiwa, dan geriatri dengan kuesioner. Yang pertama, deteksi dini TBC atau tuberkulosis. Gejala utamanya itu batuk lebih dari 2 pekan, berkeringat di malam hari, berat badan turun tanpa sebab jelas. Screening dilakukan melalui wawancara gejala dan pemeriksaan dahak atau ronsen paru. Kemudian yang kedua, deteksi dini geriatri. Melibatkan screening fungsi fisik dan mental pada lansia untuk memastikan mereka tetap mandiri. Kemudian meliputi pemeriksaan keseimbangan, mobilitas, dan resiko jauh. Yang ketiga ada deteksi dini kesehatan jiwa, screening gangguan depresi, kecemasan, dan demensia pada lansia dan usia produktif. Penggunaan kuesioner kesehatan mental untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan jiwa. Kemudian yang keempat yaitu pengisian kuesioner PUMA atau Puskesmas Mantap adalah alat screening untuk menilai kondisi kesehatan lansia dan usia produktif, kemudian membantu dalam menentukan langkah intervensi kesehatan yang tepat. Yang terakhir yaitu screening tingkat kemandirian atau AKS dan asuhan terpadu lansia atau ICOPI. AKS digunakan untuk menilai apakah lansia masih bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari,
Kemudian ICOPE atau Integrated Care for Older People adalah pendekatan WHO untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dengan fokus pada perawatan terpadu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi terakhir kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Agenda selanjutnya adalah pemberian post-test untuk semua materi yang telah diberikan dan akan kembali dipandu oleh para panitia. Baik, waktunya telah selesai dan itulah tadi 5 materi yang diberikan oleh semua pemateri hebat kita pada kesempatan kali ini dan semoga segala materi yang diberikan semua ilmu dan pelajaran yang didapat pada kesempatan kali ini dapat berguna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Moni Dewi Lestari selaku moderator pada kesempatan kali ini yang telah memandu semua kegiatan, pamit undur diri dan mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.